akan diberi paparan awal oleh Pelda dulu atau langsung tanya jawab? Waktu dan tempat kami haturkan kepada para Pelda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yunipur selaku MC dan atlet TSN. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan teman-teman Pelda, alhamdulillah sekali lagi ini hanya pematik aja, kita nanti batasi sampai jam 11 seperti dalam undangan yang saya tulis itu di grup. Kenapa saya mengambil antara keilmuan dan organisasi, bahwa panjenengan hadir di sini termasuk orang-orang yang terpilih setelah sekian lama SN mengalami dari masa ke masa. Kalau kita lihat ini pengantarnya dulu ya, terus kita nanti sarasean arahnya kita mau kemana, sehingga nanti kita bisa mensikapi, oh iya, kita sebagai aktivis SN itu tahu posisi, tahu situasi dalam keadaan kita menjaga kesehatan dan kebugaran hingga artinya bahagia. Maka ya, jadi dari masa ke masa di sini sudah terpilih, meskipun ada beberapa yang tidak aktif, tapi aktif di kegiatan-kegiatan seperti forum ini. Pun demikian, kalau dilihat mesin usianya juga sudah di atas 50 gitu. Kalau tadi Mas Taufik ngendikan, aku paling muda 50, aku jadi kaget, tak pikir aku ya muda, ternyata Mas Taufik di adik kelas saya 50, Ebit 52, saya 52 juga. Yang lain menurut saya ya kisaran segitu. Pun mesin usia ini yang cukup menarik di SN adalah kalau kita bicara keilmuan itu hanya angka, tapi sejatinya peran dari fungsi-fungsi sel itu bagaimana tetap bugar dan tetap berperan normal, seperti yang dicontohkan oleh Mas Imam maupun Pak Marianto. Dia kelahiran 62, tapi mesin usianya sudah segitu, tapi peran dari sel-selnya, keaktifannya masih bisa layaknya peremajaan di usia 17-18. Contohnya ketika dia lari mengikuti lomba-lomba maupun kesehariannya, bagaimana dia nggak kena pajak untuk ke rumah sakit hanya untuk berobat, tapi bagaimana dia menjaga, itu yang menarik bagi kita. Jelas, inilah kalau kita bicara tentang keilmuan, jadi hubungannya dengan kepelatihan. Kalaupun kepelatihan berarti kita punya payung keorganisasian. Organisasian itu yang namanya lembaga, juga ada struktur pengurusnya. Tentunya panjenengan tanya, sebenarnya pengurus ini siapa toh? Pengurus ini tidak hanya terpaku pada seorang yang edi saja tentunya. Di situ ada sekretaris, di situ ada bendahara, di situ ada seksi-seksi, dalam hal ini bidang humas, bidang keserah, sama bidang Kopelda. Kopelda punya jajarannya. Jenengan juga bisa bertanya, jadi sopot ini pelatihnya itu. Nah itu kaitannya dari keorganisasian. Kita bisa membaca dan melihat bagaimana peranan masing-masing memberi andil untuk organisasian ini, sehingga roda organisasi SN ini alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Mungkin secara kuantitatif kita kurang, tapi saya bangga 3 tahun belakangan ini, sejak kalau kemarin Mas Pahono mengupload link di YouTube-nya tahun 22 kita di Kota Barat acara halal bihalal, sekaligus saya jadi ingat karena Mas Pahono membuka itu kan sekaligus pemilihan pemilihan ketua, dan saya terpilih pada saat itu. Dan saya mohon maaf sekiranya selaku nakoda masih belum bisa memaksimalkan dari peranan keilmuan maupun keorganisasian. Tapi tetap saya syukuri apapun yang terjadi, ini saya selaku nakoda tetap jalani. Kalaupun Bapak Ibu, teman-teman Pelda dan teman-teman pengurus nanti sudah siap sedia, saya juga akan senang ketika nanti tongkat estafetkan yang jadi nakoda. Tantangannya di SN kalau kita bicara trennya piye kok menurun, kita sudah bicara organisasi ya. Lah peranan organisasi piye? Karena kalau di tempat-tempat lain itu juga masih gemuk. Gemuk itu berapa tolak ukurnya? 50 sampai 100 itu menurut saya gemuk. Kalau kita di angka 10 sampai 15, itu pun kalian masih bisa rutin
EKT itu alhamdulillah dan disyukuri dan kami dikompromikan oleh pelatih pusat jadi barisannya apa ya, ditoleransi. Nah harapannya nanti rutinitas EKT itu apakah per tahun itu yang semestinya 3 kita bisa mampu 3, yang tahun 2025 harusnya kita 3 kita hanya mampu 2. Walaupun saya masih mampu 2 karena masih ada minat EKT, bahkan ada PERSI. Tapi yang paling menarik adalah kita punya mainan baru bersama Polri. Ada lomba-lomba festival, kita memerankan diri dengan bendera SN dan tidak dalam kasta yang terendah. Ini saya bisa. Tidak kasta terendah itu kelas pinggiran boten. Sorry ini buat rekam mas saja tapi ya tahu. Artinya sedikit ini berkualitas. Kasarannya seperti itu ya. Hampir aja kalau kita kemarin di festival itu Mbak Libur menang di menyelamnya, kita pasti jadi juara umum. Tapi ya nggak apa-apa, kita sudah dapat nilainya draw. Jadi emasnya itu rata-rata 3, tapi akhirnya dihitung apa? Dihitung perak karo ini sehingga kudu ono menjadi juara. Tapi kalau secara perolehan emas itu kita Jateng itu 3 podo. Lari dipegang Mas Koyudin dari Purwokerto, Putri Mbak Ipul, kemudian satunya lagi saya, Utar. Itu, nah kalau di tingkat daerah Jateng kemarin jadi tuan rumah, jenengan bisa melihat kemarin kami matur nuwun kepada semuanya saja yang hadir di sini mengai bagio atau menyingkung itu ya apa itu partisipasi hadir saja kami udah matur, apalagi kemarin ya turut menyumbangkan tenaga pikiran untuk kayak Mas Narto ya matur nuwun banget lah kami dibantukannya. Selain tenaga pikiran juga fasilitas SMK-nya ya. Itu kita meleset sedikit ya Mas Narto tapi nggak apa-apa. Meleset apa? Kalau di tahun 2024 kita juara 1 di tingkat Jateng. Tapi kalau ini kita nomor 2, nomor 1-nya Purwokerto tingkat Jateng. Nah itu mainan-mainan baru yang kita nanti bisa kita jadikan sebagai pelengkap variasi latihan. Tapi hakikatnya kita di sini adalah sehat bugar gembira. Maksudnya ya? Itu pengantaran keilmuan, yaitu bagaimana kita rutin latihan, tapi di sisi lain adalah organisasi yang kita berjalan. Ada yang namanya BLBA, biaya latihan bulanan anggota. Kemudian kami juga kadang dikritik juga, lalu materi ini apa ya? Seperti inilah kita keadaannya. Masih bisa alhamdulillah, masih mau ada waktu alhamdulillah. Enggak, kami ya akan diseleksi semuanya. Jadi aktivis. Mungkin seorang Yanedi juga akan lain nanti ketika sudah nggak struktur, mungkin akan kendor atau hanya latihan saja, itu persoalan lain nanti. Atau mungkin Mas Mariano, atau mungkin Mbak Win, atau mungkin Mas Kredi, atau mungkin Mas Diran. Segalanya mungkin. Untuk ini roda SN itu dikemanakan. Nah, sudah 2 periode kalau dihitung, jadi nanti bisa kita tinjau kembali untuk musda besok. Kemudian organisasi SN ini syukur-syukur ini berkembang. Karena kalau kita melihat daripada tempat lain itu gemuk. Ibu Lestari sama Bu Mani lihat kemarin waktu festival daerah itu, aku dikritik sama Bekti saya. Lah wong Solo ini di teko. Iki lak sing teko ketok rame dipun jobo-jobo. Ya tak buit ya. Ya ora apa-apa sing penting ramai kan. Itu kan bicara jumlah. Tapi apapun pertunjukan atau acara tetap show must go on. Gitu Bu. Gitu aja lah. Kita sudah sejak 2022. Saya ingat itu sing ngelakar Mas Hara. Jadi saya cukup hati-hati. Jejak digital tidak bisa dipungkiri ya. Mas Wahana seringan jejak digital kan. Kemarin buka tonton, aku kadang beli kadang malu gitu. Nonton digitalnya yang 2022 itu loh. Di Kota Barat masih lengkap kan, kemana aktivisnya masih sekitar 40, kalau nggak salah 54 ribu ya, banyak kan? Itu diseleksi alam semua, saya juga nggak akan bisa minta. Tapi bagaimana kita selaku orang internal ini menguatkan diri, ya itu aja. Jelas pertambahan usia bertambah, tapi bagaimana merawat kesehatan itu. Itu aja pengantar, nanti bisa secara sehat. Itu dari saya selaku ketua untuk organisasinya kayak mana yang lebih dalam lagi. Yang selama ini mungkin kita apa tentang pengobatan itu kita lupa. Sama porsi latihannya gitu ya. Sama rutinitas latihannya, tempat latihannya. Nah itu kayak gitu harus konsisten antara yang dilatih maupun yang melatih. Itu harus berpadu, berinteraksi, bersinergi. Sekian pengantar dari kami 15 menit ya.
Terima kasih. Monggo Pak Moderator. Jadi dilanjutkan ke tanya jawab dari anggota. Monggo siapapun dari sisi kanan dulu atau sisi kiri dulu dipersilahkan, kita santai saja. Memang hal-halnya agak sedikit berbeda. Tidak ada tausiah, tidak ada ikrar, itu sudah biasa ya. Kalau yang ini kan, nah itu kita cari yang lain. Monggo siapa yang mau bertanya, monggo. Ya. Putri. Silakan. Yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong ini kan setelah 6 bulan saya ikut latihan ya, bukan berarti apa yang kita lakukan itu kan kegiatan yang monoton, karena memang ya dari dulu memang kalau untuk latihan penamasan ya memang seperti itu. Tapi kan mungkin yang saya jadi khawatir adalah semakin kita kesini semakin nanti kita sebenarnya kita akan turun. Itu dikatakan karena kan ada prinsip bahwa inovasi atau mati itu pasti. Nah, bagaimana kita menarik untuk anggota baru atau mungkin menarik orang-orang yang di luar kita supaya lebih tertarik, lebih melirik ke kita? Karena menurut saya juga beberapa waktu juga pernah membaca, juga pernah melihat di sosial media perguruan selain kita itu banyak, tapi yang selain kita yang bagus juga banyak. Ini terbuka aja, karena tujuan kita adalah di sini adalah sehat. Nah, sembuh sehat saudara. Makanya saya waktu awal datang itu saya ketemu dengan Pak siapa yang dulu rumahnya di Tanon. Saya kan masuk pertama tuh bertemu dengan beliau kan, datang paling pagi karena saya datang 5:30, saya takutnya terlambat. Saya datang itu ditanya, sakit nopo Mas? Oh aku baru datang kok kayak sakit nopo. Mas itu baru Mbak nggih, nanti sakit nopo. Waktu itu, oh nggih Mas mungkin latihan nggih. Terus setelah kesini saya tahu, oh ternyata memang ada manfaatnya luar biasa di sini. Nah, karena mungkin beda porsi. Artinya gini Pak. Yang di sana itu porsinya untuk anak-anak muda, oke. Tapi yang di sini kita itu sembuh, sehat. Otomatis kalau kita sebut dahsyat, kita latih kita punya saudara. Nah, yang jadi andalan kita adalah porsinya untuk sembuh dan sehat. Berarti kalangan yang kita sasar adalah bukan kalangan anak-anak muda saja, tapi untuk kalangan-kalangan yang mungkin usianya di atas 40 tahun dengan berbagai masalah penyakit ya. Mungkin idealnya seperti itu. Nah, dengan kita latihan itu kita akan jadi sembuh dan sehat. Nah, mungkin yang jadi pemikiran itu Pak Ketua dan pengurusnya, bagaimana kita mensasar untuk orang-orang yang dulunya punya berbagai macam problem penyakit dan mereka sudah istilahnya sudah bosan dengan makan obat, dengan makan apa, tapi kita sasar mereka dengan kita ajak mereka atau kita mungkin istilahnya kita modifikasi kita supaya mereka itu ternyata eksistensi kita itu kita bertahan itu bukan karena mereka kita kejar tenaga dalamnya atau kita kejar secara metafisiknya, tapi yang utama itu sembuh dan sehatnya dulu. Gitu. Jadi kalau bisa nanti mungkin yang pertama ini mungkin kita untuk latihan itu mungkin kalau yang di tempat saya yang di SMK 2 itu kan cuma seminggu sekali. Kita tambah porsi lah Pak. Mungkin itu. Terus yang kedua, kita sasarnya untuk yang kalangan umur 40 ke atas itu kita ramu agar supaya mereka itu tertarik dengan kita gitu. Tertarik kita karena apa? Oh, kita sembuh dan sehat. Itu yang utama. Jadi saya minta nanti kita formulasikan itu supaya mereka lebih ternyata SNS sedangnya seperti ini. Dan dari tahun 86 kalau nggak salah kita berdiri sampai sekarang itu sudah hal yang luar biasa. Biarpun memang betul nanti seleksi alam, tapi kalau saya sendiri lihat ke dalam usia-usia yang 70, usia-usia 60, usia-usia 80 itu kan non sewu. Kalau orang zaman dulu itu ya masih kalau waktu itu jadi masih eteh.
tangga saya itu ada yang umurnya 78 itu masih nyangkul. Nah, nyangkul 70 maju lah, mungkin ini umur 40 wis maju boyo. Surat kuat kok. Nah, ternyata ya gitu. Dia tuh menerapkan pola hidup sehat. Nah, kalau kita yang mungkin di sini kan hidup sehatnya seperti apa ya, kayak olahraga, ikut latihan ini, itu kan nilai plus bagi kita. Mungkin untuk masukannya coba mungkin kita formulasikan supaya mereka yang untuk kita sasar itu usia-usia yang 30 ke atas itu kan mereka juga ingin sembuh dari penyakit tanpa harus dengan obat. Kita formulasikan itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Monggo disambil ya. Ini santai nggak usah terlalu. Monggo mungkin ada lagi pertanyaan dari anggota atau mungkin monggo Ibu. Waktunya berpertanyaan Mbak, hanya menyampaikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Satria Nusantara yang hebat, alhamdulillah juga hari ini kami bisa datang karena beberapa kegiatan kalau ada acara seperti ini saya jarang datang. Tapi ini saya niati bismillah dari awal, saya pingin datang walaupun saya belum tahu tempatnya, naik taksi muter-muter, sopir taksinya juga belum tahu. Alhamdulillah ketemu, dan juga alhamdulillah yang punya yang kagungan ini ternyata dulu tetangga depan rumah. Jadi namanya Allah itu mau kita dipertemukan dalam acara silaturahmi itu akan menambah umur panjang, rezeki banyak ya. Jadi ini saya betul-betul mengagumi hari ini. Di sini sedikit saya menyampaikan, saya pribadi itu umur sudah 74 hampir 75 tahun ya. Saya mengikuti SN ini hampir sudah berpuluh-puluh tahun bersama dengan beliau yang sekarang sudah menjadi pelatih, Mbak Win. Ini juga dulu bareng ya, latihan di Sriwedari, tapi beliaunya sudah pelatih, kalau saya tetap anggota karena saya tidak mengejar menjadi pelatih ya. Nah, yang perlu saya sampaikan, Satria Nusantara itu saya pikir dulu itu awalnya saya masuk, saya diajak oleh beliau almarhumah Ibu Jarwo Sri. Nah, itu saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena beliaunya itu dari kecil saya temannya, dan beliau itu mempunyai penyakit asma, yang mana asmanya itu sudah parah. Jadi saya sering tahu beliaunya itu kalau bernafas tuh sampai mengi-mengi itu. Nah, dia ikut SN berapa tahun gitu, saya dikasih tahu, saya melihat ya Allah, Bu Jarwo bisa sembuh ya, ternyata saya tertarik ya. Dari dulu saya itu memang mempunyai keluhan penyakit darah tinggi, dan juga gula itu baru saja kemarin itu enggak, dulu itu loh Pak, pas COVID. Nah, pas COVID itu saya mau divaksin, ada gula sedikit tinggi cuma 200, itu termasuk tinggi. Nah, yang saya pengen sampaikan, di tempat saya di Pajang, tempatnya di Masjid Al-Ikhlas. Waktu itu latihan di Sriwedari vakum di Sriwedari, sekolah Sriwedari itu pindah panggung yang untuk latihan di depannya itu pindah, kita vakum dulu. Tapi ternyata kemarin waktu itu Bu almarhumah sama Pak Jarwo itu menginginkan latihan diadakan di masjid. Alhamdulillah saya agak tertarik di masjid, saya mau datang. Nah, saya ikut latihan lagi, ketemu Mas Pri, yang mana Mas Pri ini dulu gojlok waktu saya awal. Saya dulu digojlok itu waktu jurus 5 putar, Masya Allah, sampai muntah-muntah, saya tuh sampai takut sebetulnya wegah gitu loh. Ternyata latihan lagi di Masjid Al-Ikhlas, ya Allah ketemu Mas, tapi saya belum kulino dulu, ketemu Mas Uwi meneh, sampai muntah-muntah dia meneh, saya takut betul. Karena apa? Waktu saya latihan di Sriwedari itu pas jurus 5 itu ada orang yang terpental sampai jauh, Bu. Jadi putar itu tahu-tahu mentah
mencelat gitu kayak ditendang. Kalau sekarang beliau Bu Sawici ya, yang sekarang hebat putarnya kemarin dapat juara, dapat perak ya. Nah ini hebat. Tapi saya sudah tidak bisa meniru karena umurnya wis tua, mumpung wae kemarin sambat sama Mas Pri. Masih kayak loro-loro ini kebas banget nek tak mumpung tak tekan Ibu. Sebenarnya kaki saya dua-duanya ini kebas. Tapi saya bismillah niat ya apa ya mendatangi yang mungkin mencari ilmu agama, mencari seperti ini kita silaturahmi. Nah, setelah itu kita latihan berjalan di Masjid Al-Ikhlas yang tadinya hanya saya, Mbak Mami, Bu Jarwo berapa. Kita narik-narik teman sampai sekarang sudah ada tadinya 14, tapi ada yang mengundurkan diri alasannya aku wis melu senang nang ndi yo Bu, aku SN-e ora wae. Nah, itu sebetulnya kualek ya Bu ya. Kudune dilongi senam liyane SN tetap, tapi itu yang namanya orang kita nggak boleh maksa ya. Setelah itu sekarang anggota aktifnya masih ada 12 dan memang anggota saya ini harus kami rangkul. Jadi kalau saya yang dituakan ajak-ajak ayo mangkat lewat grup mangkat, tapi kita harus merangkul dengan hati yang jernih. Jadi jangan sampai orang-orang tua ini yang ikut senam ini sudah kakinya sakit seperti Bu Paji itu ngadeg wae dinteni sama Mas Pri, karena dari duduk mau berdiri itu kerengkang-kerengkang. Jadi kalau mau penutup senam itu pelan sekali. Saya terima kasih sama Mas Pri yang cukup sabar untuk melatih grup yang dari Pajang. Tangan buat Mas Pri ya. Tapi kemarin sore itu yang datang cuma saya bertiga ya Bu ya. Kita hanya bertiga aja padahal sudah di grup. Nah ini saya ingin sekali sebetulnya mencari anggota baru. Alhamdulillah kemarin dapat satu yang dari mana itu saya atur Mas Pri. Anggotanya itu Bu tidak mau melepas kaos kaki, terus ya apa ya pokoknya tertutup rapat. Ya saya matur Mas Pri ya biar dulu aja, besok lama-lama mudah-mudahan mau, karena memang agak fanatik lah pokoknya, jadi melepas kaos kaki nggak mau. Terus yang kemarin Bu Dia itu sudah melihat latihan kita dan ternyata oh ternyata pelatihnya laki-laki ya. Nah nek minta pelatih putri nanti saya carikan Bu Win, Mbak Win ya kalau minta, tapi beliaunya wah kalau cocok kalau pelatihnya laki-laki ya udah akhirnya keluar. Jadi memang SN ini mencari anggota, saya sendiri percaya agak suka. Ya, teman-teman saya sudah pada tanya, cara Bunda Lestari itu loh, ya soalnya wis sakmono, ijo ngene. Makanya kowe melu SN. Saya pasti gitu. Pasti yang untuk patokan saya, kowe melu SN. SN itu pernapasan. Nah, baru-baru ini imamnya masjid, tapi bukan imam tetap, imam itu jadi dokter. Malah dokternya itu bilang senam saya SN itu karena apa namanya memanggil setan apa ada, sampai saya mau tak parani tapi aku ya tidak rame ya, saya nggak bisa nerangke. Besok kalau umpamanya pas di masjid yainya ada Mas Pri yang tak joki ya biar jelas kalau itu senam bukan mengundang setan. Kenapa senam dibuka nganggo donga, ditutup nganggo donga, mosok dilok desa nggak terima itu. Sampai sekarang saya masih di pikiran, nanti kalau saya ketemu beliaunya sendiri tatap muka saya mau matur kalau senam SN itu yang anggotanya jamaah Masjid Al-Ikhlas itu bukan memanggil setan. Nah untuk kelanjutannya saya tidak bisa menyampaikan kecuali nanti pelatih besok Mas Pri kalau seandainya Pak Wildan, terus terang ya dokter anak itu Bapak Dokter Wildan itu kalau nanti pengen saya matur yang namanya senam SN itu bukan senam memanggil setan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit pengalaman dari SN. Saya percaya SN memang hebat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lestari tadi coba ternyata cuma gojlokan awas saya tiap hari Bu. Oh, sudah khatam saya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari anggota atau mau dipancing dari Balda, salah satu Balda atau pelatih yang cantik cerita, Mbak Win, monggo. Atau siapa?
Monggo silakan. Iya. Anggota nggak ada. Ini enak ini apa? Jadi dialognya enak, nggak perlu dijawab. Jadi sudah statement masing-masing, jadi luar biasa. Ini suatu yang menarik yang dari dulu sampai sekarang itu jadi bahan pemikiran. Tadi yang dari Pajang mengatakan bahwa itu seorang dokter, ya profesor kalau nggak salah sekarang ya, belum ya, dokter spesialis anak ya, bukan profesor. Itu mengatakan bahwa SN itu mengundang setan. Luar biasa, hebat berarti SN. Setan itu nggak usah diundang aja, datang sendiri. Itu setan kok diundang, ya kurang gawean ya kan? Mereka aja setiap detik, setiap waktu itu ada di aliran darah kita ya. Itu ayatnya ada ya Pak Ustadz. Kekurangan makan atau kurang gizi, tapi kelebihan gizi atau kelebihan makan ya, itu yang seringkali menyebabkan penyakit dalam tubuh itu, istilahnya kalau kita katakan penyakit metabolis. Penyakit metabolisme itu apa? Tekanan darah tinggi, ya, jantung, kemudian diabetes, liver dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit metabolis. Yang buat itu siapa? Itu kita sendiri. Ya, penyakit itu sebenarnya yang buat itu kita sendiri. Karena apa? Kita itu kelebihan. Ya. Kelebihan apa? Kelebihan makan. Ya. Kelebihan gizi tadi. Kalau kita kelebihan makan, zat itu akan disimpan. Ya, disimpan. Bisa nanti dalam bentuk kolesterol, bisa dalam bentuk asam urat dan lain sebagainya. Itu kita simpan semuanya dari makanan-makanan yang kita makan. Ya. Jadi penyakit metabolis itu yang bikin itu kita sendiri, bukan dari lain-lain. Nah, makanya apa? Yang bisa jaga ya kita sendiri. Karena tubuh kita ini luar biasa, ya, sudah sempurna istilah dalam hal bahan bakunya. Tinggal kita mengembangkannya, kita perbaiki atau kita rusak, itu aja prinsipnya. Kalau kita rusak, ya akhirnya seperti itu. Makanya marilah kita terus jaga pola latihan kita ya untuk diri kita sendiri, meskipun usia sudah di atas 70 ya. Karena di SN itu usia 70 itu masih dianggap muda kok. Masih muda. Iya. Dari Pak Guru itu bilang kalau usia 70 itu masih muda. Ya. Karena apa? Nah, kalau 100 ke atas itu baru dianggap setengah tua. Itu apa? Ya sebenarnya kita bisa lihat sendiri, aktivitas kita umur-umur di atas 50-70 tidak kalah dengan yang muda-muda. Ya, muda-muda aja sekarang tuh diangkat, suruh ngangkat ember aja, aduh boyokku, aduh sikilku, lucu kan gitu. Ya, itu ya. Jadi apa? Kurang gerak penyakit sekarang ini. Makanya mari kita tumbuhkan lagi latihan-latihan ini, kita sebarkan lagi untuk yang lain supaya mau bisa masuk lagi di SN. Dan memang yang paling bagus itu kalau misalkan ada satu komunitas ya minta buat latihan, itu biasanya cepat menyebar. Dan bahkan saya berharap itu ya sekolah itu SN itu bisa masuk kurikulum malah. Itu luar biasa loh. Kalau bisa masuk kurikulum latihan
Karena apa? Anak-anak SMA sekarang, SMK dan sebagainya itu fisiknya sebagian besar ya, bukan semuanya ya, sebagian besar itu kurang bagus. Karena saya pernah melatih di Akbara, itu Akademi Bank Darah, itu semua siswanya itu mahasiswa dan sudah terdidik, bahkan kalau di Akbara itu fisiknya harus bagus. Setelah kita latih baru 3 hari aja sambatnya luar biasa, aneh kan gitu. Baru 3 hari itu udah anak muda semua, umur belasan. Ya ternyata apa? Fisiknya itu memang masih perlu digenjot lagi. Kalau itu jadikan kurikulum di sekolah, wah luar biasa. Nanti siswa-siswanya insya Allah akan siap kembali. Bahkan dulu ada yang pengen masuk tentara, masuk polisi itu nggak bisa, setelah ikut SN dia bisa masuk karena mau latihan, karena punya penyakit nafas dan sebagainya. Itu sedikit tambahan dari kami karena sudah dapat makan semua. Memang saya nunggu semua dapat, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, karena di depan Bapak Ibu sudah tersedia lontong opor, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah ada, dan mungkin akan tetap dilanjut dengan Sarasian Jack, tapi kita break untuk makan dulu MBG kita hari ini. Jam berapa? Jam 11 selesai? Oh 11.30, oke. Nanti kami mohon perhatian pada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Setelah dahar selesai, mohon untuk mengecek masing-masing kardus snack yang sudah diterima. Di bawahnya ada angkanya atau tidak ya? Coba nanti dicek satu-satu. Oke, yang ada angkanya disimpan dulu. Yang ada angkanya disimpan dulu. Atau yang masih dahar silakan dulu. Nanti setelah selesai dahar silakan dicek sekali lagi kardus snack yang di bawahnya itu ada angkanya atau tidak. Gitu, Jack. Nanti masih akan dilanjut dengan Sarasian ya, Pak Ian ya. Oke, kita santai-santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung ini mau cerita dari mana. Tapi kalau ditanya pengalaman saya, saya masuk pelatihan itu 2002 ya. Saya itu SN Bandung sebenarnya. Saya itu bukan dari Solo, dari pradasar saya di Bandung. Jadi saya bergabung di Solo itu tahun 90. Jadi baru kemarin ya, ditanya berapa tahun, baru kemarin. Latihannya juga baru kemarin juga. Kalau ditanya manfaatnya besar sekali. Kita bisa menambah keberanian kita dalam artian menghadapi siapapun, menghadapi tantangan ataupun apa ya, kalau kita ngurus sesuatu pun. Ini satu ketika saya itu kemarin ke BPN, terus terang saya nggak ada yang kenal, hanya kebetulan saja teman saya SN Solo Tigo, saya punya teman juga sekarang di BPN Karanganyar. Saya ngomong saya kesulitan ada di BPN Sukoharjo. Saya berbohong. Kalau kita menghadapi suatu instansi kan harus tetap mau ketemu siapa, dengan siapa, itu tetap SOP-nya memang begitu. Kita ikuti, tapi dengan istilah keberanian ya untung sekali juga. Pokoknya kamu ketemu sama Pak Tejo, wajahnya kayak doyok, hanya gitu saja infonya. Dia nggak tahu nomor HP-nya. Dengan yakin saya ingin ketemu Pak Doyok, tapi kita dijegal dengan protokoler kantor ya. Mau ketemu itu kita jabatannya apa, kita kesana kemari, itu biasa. Tapi dengan saya tidak sengaja saya tetap menyebut nama SN. Bapak mau ketemu siapa? Pak Tejo. Sapanya
bilang lagi, Bapak dari siapa? Dari mana dan siapa? Dari Mariono SN. Alhamdulillah Pak Tejonya juga nurut, nggak tahu ya, dengan menyebut nama SN saja mereka sudah yakin. Dan padahal saya itu hanya dikasih clue ya, dikasih hanya wajahnya tidak jauh dari Doyok. Jadi saya berdoanya itu, jadi kita bisa ketemu. Tapi begitu ketemu pun saya juga minta maaf karena saya juga berbohong. Tapi kalau saya tidak berbohong tidak akan ketemu. Nah itu salah satu menambah keyakinan kita. Ternyata juga ketemu Pak Tejo itu juga dulu sejarahnya dia orang SN juga. Tapi mungkin dari tahun 90 ya ternyata jadi nyambung juga. Jadi benar-benar tadi kalau kita latihan itu benar, latihan itu kita rutin akan menambah segala-galanya. Tapi kalau memang ada rasa bosan itu wajar, tinggal kita bisa memanage, kita bisa mengatur supaya tidak bosan, karena itu tetap kebutuhan kita untuk kesehatan kita diri sendiri. Mungkin sedikit ya, saya ingin dengar Pak Harjono ya, ini yang sudah umurnya baru 20 tahun, mungkin pengalamannya dari latihan, nggak latihan, sekarang latihan lagi, barangkali ini lebih menarik lagi ya. Jadi biar suasananya agak berbeda. Jadi ini kita mikrofon ini kita kasihkan Pak Harjono yang umurnya masih 20 tahun. Monggo. Kunjungan meritake pengalaman di SN. Saya masuk SN itu tahun 94 kalau tidak salah bulan Juni. Angkatan ke-22 mungkin, 22 ke 23 tahun itu. Jadi sampai sekarang baru 33 tahun ya, 32 tahun. Baru 32 tahun. Jadi umurku kalau saya kemarin SN itu saya kemarin SN. Umur 20 jadi umur kemarin SN. Tapi nggak apa-apa Pak. Jadi apa sebabnya saya ikut SN? Keluarga saya, bapak saya itu punya hipertensi, punya penyakit jantung. Jadi pembuluh jantungnya terganggu, sehingga beliau dioperasi tahun 88 meninggal. Nah, saya dengan kejadian itu saya timbul keinginan saya harus olahraga yang bisa menjaga supaya saya tidak kena jantung. Jadi terus terang aja Bu, hipertensi itu kebanyakan keturunan. Hipertensi itu punya keturunan. Jadi saya ikut SN tahun 94. Saya coba, alhamdulillah tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Jadi tapi catatannya itu harus regu. Saya dulu nomor 1 Depri itu yang nyatet absen saya. Saya nomor 1 itu ditawang-wangi dikasih Depri itu. Orang tahu telat seminggu latihan peng 6. Saya ngalami itu Bu. Di mana di SMP 7, di UNS, ya di mana-mana pokoknya tiap hari ada saya datang. Ya pengennya sehat. Alhamdulillah Bu. Saya sehat. Sampai sekarang alhamdulillah tensi saya tidak pernah lebih dari 130. Betul. Bawahnya 80. Tapi kadang-kadang yang tidak kuat itu dengkulnya Bu. Ya, karena faktor lutut saya KO. Jadi kalau disuruh lari saya sudah tidak sanggup. Iya, ya. Lututnya sudah aus. Sudah aus. Bukan olinya habis tapi sudah aus. Sudah aus, bantalannya sudah habis. Jadi istilahnya itu osteoartritis. Bantalannya sudah habis. Jadi stadiumnya sudah stadium 4, sehingga saya wirid 2016 itu saya berhenti tidak ikut latihan. Saya tidak ikut latihan, ya, karena lutut saya itu tadi. Jadi kalau untuk berputar, gerak putar sakit. Oke, berarti saya harus istirahat. Dari tahun 2016 Oktober itu sampai 2024. 2024, jadi 8 tahun. 2024. Saya ikut lagi Agustus 2024.
Saya coba pelan-pelan supaya nggak sakit. Kadang-kadang saya diingatkan sama Dian itu, terima kasih Dian, Pak udah bukannya kurang rendah. Ini aku menunggu aja, tak maksudnya dembulku lorong enggak. Ini saya diem aja, tapi terus terang aja lutut saya memang sudah siri, jadi saya. Tapi lama-lama Dian maklum. Tapi gerakan saya tidak seperti angkrok dulu, jadi kalau udah berani segitu ya cek tinggi terus. Karena ada yang suka cendah, nanti aku munggul. Nah kayak angkrok digeret itu bilangan gedang, nah itu nggak bener gitu. Jadi kadang-kadang ditegur sama dia. Sampai hari ini saya tidak pernah, tensi saya tidak pernah tinggi. Usia saya masih muda, masih 20, tapi ikut SN saya sudah hampir 30 tahun. Jadi gue itu SN melu, belum lahir aku melu. Teman-teman saya masih ada, sekarang masih ada itu Pak Harno itu masih itu bareng saya itu. Pak Harno itu bareng saya, Pak Parno itu barengan saya, Mbak Ahmad Yono itu dari Medan, Pak, dari Medan. Ya, Pak Rus itu dari Medan dulu. Pak Rus itu dulu dari Medan pindah ke Jawa, ikut SN di Jawa. Itu beliau lebih tinggi daripada saya. Harus Mulyo. Terus kemudian Pak Supimin itu juga dulu dari Makassar, ikut dari Makassar beliau ke sini. Jadi teman-teman saya dan saya beruntung di SN itu saya beruntung di samping saya sehat, saya juga dipaksa untuk bisa membaca Al-Quran. Insya Allah bisa, rakyatan juga salah. Insya Allah saya bisa. Tapi ya itu tadi masih banyak salahnya. Itu saya maklum. Teman saya Abatasa 5 pendekar Abatasa itu Pak Jarwo, Pak Rusmoyo, Pak Supimin, Pak Indra, saya berlima. Jadi tiap seminggu 2 kali kumpul temannya Pak Rus, temannya Pak Jarwo, temannya Pak Indra, teman Pak Supimin gitu. Sampai ujian, karena waktu itu kalau ujian kalau nggak bisa baca Al-Quran nggak bisa ujian. Ya, nggak bisa ujian, bukan nggak naik. Wong wis ujiannya seorang munggah, tapi itu nggak bisa ujian. Tapi ya oke, kita terima karena kita senang, di SN itu senang. Saya senang karena apa? Karena sehat. Kedua, banyak teman. Saya jujur senang berteman. Saya senang berteman. Jadi dengan siapa aja nih, ya pun mau jadi konco, ya pun marah ke ora bener gitu. Ini saya gitu. Jadi konco ya cuma marah ke kita yang bener-bener aja, jangan yang tidak bener. Yang tidak bener saya tidak mau. Jadi kalau ada yang tidak bener saya mesti tidak mau. Yang tidak bener, yang nggak bener sampai sekarang yang masih banyak di keluarga SN itu disiplin. Disiplin itu biasanya angel banget itu. Betul. Ya. Iya betul. Ya. Ini undangannya jam 9. Saya kemarin di WA sama dia, Pak Har besok datang enggak? Insya Allah datang. Ini bareng saya kemarin Jumat. Mau pulang itu kodanan malusnya kerosok, waduh lah kok rodo-rodo pil, makanya saya pakai masker. Tak buka mau ngomong enggak keluar. Ini mudah-mudahan enggak keluar. Betul, saya jadi mau flutur aku pilih. Saya istirahat dulu aja. Tapi dia jam 11 kok kerosok, Pak, oke, wah aku nak telepon saya. Aku janji sama dia, insya Allah saya datang. Saya berangkat. Jadi saya terlambat bukan karena saya sengaja terlambat. Bukan watak saya, terlambat bukan watak saya. Jadi terus terang aja monggo, kita semua disiplin. Kalau memang latihan jam 6 ya monggo, datanglah jam sebelum jam 6. Saya kayak Depri itu kadang-kadang di lapangan itu jam 4 sendiri aku Depri. Betul, Depri itu disiplin. Betul, saya contoh itu Depri itu disiplin. Jadi di sini yang disiplin itu bisa dilihat. Ya di sini di SN itu bisa dilihat. Jadi cobalah untuk disiplin mengenai waktu, itu nanti akan lebih baik. Jadi itu saja Pak Mariono yang saya sampaikan, Mariono. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu yang terhormat dan para pelatih daerah Lembaga Seni Pernafasan Satya Nusantara. Karena waktu hampir menunjukkan pukul 11.30 dan mau tidak mau, mohon maaf, acara halal bihalal pada siaran hari ini harus kita sudahi. Saya selaku MC
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, dan bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konduripun dari atas sugeng, dan kami mohon sebelum kundur bersalam-salaman terlebih dahulu. Oh, foto bersama, oke, foto bersama dulu, silahkan. Kalau yang tinggi silahkan berdiri, kalau yang susah ini susah jongkok berdiri. Lanjut, tapi kalau yang tengah apa? Kayak gini ya. Fotografer minta tolong. Gantian. Dari pakai punya siapa dulu ini? Ambil aku video. Ini sana tambah berdiri lagi Pak. Angkat orang dulu. Mbak, ini Mbak. Oh, J. Kalau yang pinggir boleh berdiri, tapi kalau ya naik apa Mbak? Geser kiri, kiri arah kanan. Videonya kayak gitu. Apa selesai? Hah? Enggak apa-apa. Ini Sedikit juga menang. bebas. Kalender 2027. Video mboten? Ya. Ya, ya. Usia saudara. Oke, kenal. 19. Pos dulu Mbak. SN sembuh, SN sehat, SN sembuh sehat saudara. SN sembuh sehat saudara. Gitu ya. Jadi satu persatu dulu. SN sembuh, SN sehat, SN saudara. SN Satria Nusantara sembuh sehat saudara. Yuk stimulasi. SN sembuh, SN sehat, SN saudara. Satria Nusantara sembuh sehat saudara. Satu lagi, Pak. Ya. Satu lagi, Pak. SN sembuh, SN sehat, SN saudara. Satria Nusantara sembuh sehat saudara. Silakan nyanyi-nyanyi. Ya wes nyanyi dulu Pak.